Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kritik sastra. Istilah kritik sastra dikenal sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Kata kritik sastra berasal dari bahasa Yunani yaitu krinein yang berarti menghakimi, membanding, atau menimbang. Kata krinein ini menjadi dasar kata atau pangkal kata dari kata kriterion, yang berarti dasar pertimbangan atau penghakiman. Sedangkan orang yang melakukan pertimbangan atau penghakiman ini disebut dengan krites yang berarti hakim. Nah, jadi bagaimana sih sejarah awal mengenai kritik sastra ini? Kegiatan kritik sastra yang pertama dilakukan oleh bangsa Yunani yang bernama Xenophanes dan Heraklitus ketika mereka mengecam pujangga Homerus yang dianggap gemar mengisahkan mengenai cerita dewa-dewi yang mereka anggap tidak senonoh dan bohong. Nah, setelah peristiwa kritik sastra yang pertama itu, kemudian muncullah tokoh-tokoh lain seperti Aristophanes. Setelah itu muncullah Plato yang kemudian disusul dengan Aristoteles. Dalam konteks kritik modern, buku Kritikus karya Julius Caesar tahun 1484 sampai 1585 sebelum Masehi dianggap sebagai karya yang penting. Bahkan, penulisnya dianggap sebagai le grand critic. Di Indonesia, istilah kritik sastra baru dikenal setelah para sastrawan memperoleh pendidikan dari atau di negara barat, sekitar abad ke-20. Namun, bukan berarti kritik sastra tidak ada sebelumnya. Hanya saja, kritik tersebut tidak berbentuk tulisan dan tidak mempunyai aturan yang sistematik. Kritik hanya berlangsung secara lisan oleh masyarakat yang baru saja menonton pertunjukan, menonton pagelaran seni, atau memberikan komentar terhadap buku yang dibaca bersama teman sejawat. Sederhananya, kritik pada masa sebelum abad ke-20 hanyalah berdasarkan kerangka selera personal dan pengalaman masing-masing. Barulah sejak adanya pengaruh barat, muncullah kritik sastra dalam sastra Indonesia. Kritik sastra adalah proses interpretasi, analisis, dan penilaian terhadap karya sastra. Jadi, kritik sastra bukan melulu tentang mencari kelemahan atau kekurangan dalam sebuah karya sastra, melainkan juga mencakup 3 hal yang tadi, yaitu interpretasi, analisis, dan juga penilaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kritik sastra. Yang pertama yaitu kritik sastra berdasarkan bentuk, kemudian kritik sastra berdasarkan pelaksanaan, dan yang ketiga, kritik sastra berdasarkan orientasi terhadap karya sastra. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai kritik sastra berdasarkan bentuk, di mana kritik sastra berdasarkan bentuk ini terbagi atas 2 jenis, yaitu kritik teoritis dan kritik terapan. Kritik teoritis adalah kritik sastra yang bekerja atas dasar prinsip-prinsip umum untuk menetapkan seperangkat istilah yang berhubungan, pembedaan-pembedaan, dan kategori-kategori untuk ditetapkan pada pertimbangan dan interpretasi karya sastra maupun penetapan kriteria atau standar untuk menilai sebuah karya sastra dan pengarangnya. Kemudian, kritik terapan merupakan diskusi karya sastra tertentu dan penulisnya. Untuk kritik terapan sendiri, contohnya seperti pada buku Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai Jilid 2 tahun 1962, di mana mengkritik sastrawan dan karyanya diantaranya Muhammad Ali, Nugroho Noto Susanto, Subagio Sastrowardoyo, dan lain sebagiannya. Baik, kita lanjutkan kepada jenis kritik sastra yang kedua, yaitu berdasarkan pelaksanaannya, di mana kritik berdasarkan pelaksanaannya ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu kritik judisial, lalu yang kedua kritik induktif, dan yang terakhir kritik impresionistik. Kritik judisial adalah kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan pokoknya, organisasinya, teknik serta gayanya, dan mendasarkan pertimbangan individu kritikus atas dasar standar umum tentang kehebatan sebuah karya. Lalu yang kedua yaitu kritik induktif, merupakan kritik sastra yang dilakukan dengan jalan menelaah atau menjelajahi suatu karya tanpa ada persepsi sebelumnya.
Kemudian, hasil dari penjelajahan tersebut dikemukakanlah bahwa karya itu disusun berdasarkan pendekatan atau metode-metode tertentu. Lalu yang terakhir yaitu kritik impresionistik. Kritik impresionistik merupakan kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata dan sifat yang terasa dalam bagian khusus pada karya sastra dan menyatakan tanggapan atau impresi kritikus yang ditimbulkan langsung oleh karya sastra. Lalu kita lanjut kepada jenis kritik sastra yang ketiga, yaitu berdasarkan orientasi terhadap karya sastra, di mana pada jenis ini kritik sastra terbagi menjadi 4. Yang pertama kritik mimetik, kritik pragmatis, kritik ekspresif, dan kritik objektif. Yang pertama, kritik mimetik. Kritik yang bertolak cenderung digunakan untuk mengukur kemampuan suatu karya sastra menangkap gambaran kehidupan yang dijadikan sebagai objek. Yang kedua, kritik pragmatik adalah kritik yang berkecenderungan untuk memberi penilaian terhadap suatu karya sastra berdasarkan ukuran keberhasilannya dalam mencapai efek-efek tertentu kepada pembacanya, seperti efek kesenangan, estetika, dan pendidikan. Yang ketiga yaitu kritik ekspresif, merupakan kritik yang menekankan pada kebolehan atau kemampuan si penulis dalam mencurahkan atau mengekspresikan idenya dalam bentuk atau dalam wujud sastra. Yang keempat adalah kritik objektif, merupakan kritik sastra yang menggunakan pendekatan bahwa suatu karya sastra adalah karya yang mandiri. Karya ini menekankan pada unsur intrinsiknya. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan mengenai kritik sastra ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!